Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Bayat, yang terhormat Bapak Ibu Pendidik dan Tenaga Pendidikan, terima kasih sekali atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara diseminasi budaya positif di sekolah bersama saya Rita Sari Murni dan Bapak Budi Cahyana. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih semangat? Masih semangat ya? Jadi di pagi menjelang siang hari ini saya akan membawakan apa yang sudah saya dan Pak Budi pelajari di pendidikan calon guru penggerak. Salah satunya adalah budaya positif di sekolah. Budaya positif di sekolah itu apa? Adakah dari Bapak Ibu yang ada di sini, adakah yang tahu? Belum tahu? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama. Apakah budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah? Ya, Bu Endang sudah tahu? Sudah. Apa, Bu? Adalah pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah. Betul sekali, budaya positif itu salah satunya adalah pembiasaan yang positif yang kita lakukan di sekolah. Seperti apakah itu? Mari kita lihat ke layar. Sebelum ke prakteknya, kita perlu tahu dulu perubahan paradigma yang terjadi. Ini teori kontrol dari Dr. Wilhelm Glasser. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Pada dasarnya guru itu tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut tidak menghendakinya. Sebagai contohnya, ketika saya masuk kelas, saya minta siswa, "Mas, tolong sampah di depan dibuang dong." Siswanya menjawab, "Bu, capek." Apakah saya boleh memaksa? Tidak boleh memaksa. Kalau dalam teori ini, saya tidak boleh memaksa siswa untuk membuang sampah itu, kecuali siswa tersebut langsung berdiri dan melaksanakan tugas. "Baik Bu, saya buang." Pasti siswa-siswa yang laki-laki senang sekali kalau disuruh membuang sampah, nggih. Sambil lihat kanan kiri, sambil jalan-jalan melewati kelas lain. Lalu ini, walaupun guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sebagai contohnya tadi ketika saya menyuruh siswa untuk membuang sampah, si siswa itu hatinya berkehendak atau tidak itu sesuai dirinya sendiri. Jadi saya tidak bisa memaksa kamu harus membuang sampah. Kalau si siswanya tidak berkehendak, maka dia tidak akan membuang sampah. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut menyadarinya dan mencoba untuk menolak. Ini misalnya penguatan positif yang kita lakukan. Setiap pagi anak-anak diajak membaca Quran. Apakah semuanya membaca? Mungkin sebagian besar membaca, dan ada siswa yang hanya membuka tapi tidak mau membaca.
Itu pengaruh dari kontrol diri siswa. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin ini kritik dan masukan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa membuat siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ketika kita membuat siswa merasa bersalah atas tindakannya, maka siswa itu akan merasa buruk atas dirinya sendiri. Mungkin Bapak Ibu ada contoh bagaimana ketika kita membuat siswa itu merasa bersalah? Mungkin ada contoh? Mungkin ada contoh? Pak Budi mungkin akan memberi contoh bagaimana ketika kita membuat siswa bersalah itu seperti apa? Misalkan Oke, Bu Rini. Misalkan ada sampah, saya kadang nggak menyuruh anak itu membuang, langsung saya ambil, terus saya buang sendiri ke tempat sampah. Iya. Kadang anak Merasa bersalah karena itu sampahnya anak, tapi sampai gurunya yang mengambilkan dan membuang sampah tersebut. Itu membuat diri siswa merasa buruk ya. Oh, saya kok tidak peka. Ada sampah yang membuat sampah itu saya, kok sampai bapak atau ibu guru yang membuangkan. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Mungkin selama ini saya terutama sering melakukan pemaksaan pada siswa, terutama ketika membuat tugas. Membuat tugas itu kadang saya memaksa siswa untuk mengerjakan suatu proyek, misalnya kelas 9. Kalian harus menyelesaikan proyek tentang ini. Temanya saya tentukan, terus harus begini dan selesai pada saat itu. Nah, kadang-kadang siswa ada yang merasa tidak nyaman karena dibebani dengan tugas yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Saya paksa untuk menyelesaikan dalam jangka waktu tertentu. Jadi siswa itu menjadi tidak nyaman dan tidak suka pada saya. Dan itu juga mungkin dialami oleh Bapak Ibu guru yang lain. Ketika kita memaksa siswa untuk melakukan sesuatu, siswa itu mungkin pada awalnya menerima, tapi lama-lama dia merasa menolak dengan paksaan kita, maka akan terjadi permusuhan. Ini stimulus respon versus teori kontrol. Stimulus respon tentang dunia, sebagai contohnya realitas bahwa kebutuhan kita sama, ternyata kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, dan untuk teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat perilaku siswa yang buruk itu adalah suatu kesalahan. Misalnya tadi disebutkan tidak membuang sampah pada tempatnya. Tapi semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya yang dibuang kulit pisang atau kulit buah dibuang di pot. Ternyata siswa itu bertujuan sebagai pupuk. Cuma caranya yang salah. Tuh, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal,
Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan sekarang mengenai makna kata disiplin. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dirinya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau yang berasal dari orang lain. Dalam hal ini, kalau di sekolah siswa membutuhkan pamong atau guru untuk motivasi eksternalnya, untuk mendisiplinkan dirinya. Motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen. Mengapa kita melakukan sesuatu? Itu menurut teori dari Diana Gosen, ada 3 alasan kenapa seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contohnya untuk ASN, kenapa kita harus absen sainaga setiap pagi? Kadang ada yang motivasinya untuk menghindari teguran, untuk menghindari hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Seperti yang saya contohkan tadi, lalu siswa, kenapa siswa jam 7 itu sudah harus sampai di sekolah? Mungkin salah satu motivasinya ini untuk menghindari hukuman. Nanti kalau sudah lebih dari jam 7, gerbang samping sudah ditutup, kalau siswa datang dan mau masuk kelas tapi sudah ada gurunya, dia takut jika ditegur atau dihukum. Motivasi kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seseorang berperilaku untuk mendapatkan pujian, hadiah, atau imbalan dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkelas mereka. Contohnya di sini, ketika ada tugas yang di awalnya menjanjikan hadiah. Saya juga pernah melakukan. Ada kuis yang di awal menjanjikan hadiah. Jadi perilaku siswa itu dipengaruhi oleh hadiah yang saya janjikan. Bisa jadi mereka serius dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan kuis untuk mendapatkan hadiah dan pujian dari Bapak Ibu guru. Lalu motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini salah satu motivasi yang bagus karena mereka, orang-orang kita melakukan sesuatu itu karena menghargai dirinya sendiri. Kalau kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan, kita berperilaku baik, misalnya memakai seragam sesuai harinya, itu karena kita menghargai diri kita sendiri sebagai bentuk disiplin kita. Lalu untuk tujuan disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa sehingga akan berdampak jangka panjang. Kalau motivasinya berasal dari luar mungkin dampaknya jangka pendek, tapi kalau dari diri siswa sendiri, saya rajin, saya tertib melaksanakan tugas itu, dampaknya jangka panjang karena dia bisa konsisten. Contoh disiplin positif. Nah, ini adalah beberapa contoh disiplin positif yang kita laksanakan sehari-hari.
Sebagai contoh, masuk kelas tepat waktu. Ini untuk siswa ya. Masuk kelas tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan, menyelesaikan tugas dengan maksimal, berkata sopan, mengembalikan barang pada tempatnya, mencatat pengeluaran, misalkan bendahara kelas mencatat pengeluaran, berdoa sebelum memulai pekerjaan. Ini adalah beberapa contoh disiplin positif dari siswa dan mungkin Bapak Ibu guru juga melakukannya. Ini pertanyaan untuk Bapak Ibu semua. Disiplin positif apakah yang sudah saya lakukan? Nah, nanti saya akan membagikan kertas kepada Bapak Ibu semua, lalu menulis di kertas ini. Kita refleksi disiplin positif apa yang sudah kita lakukan. Kalau di depan sudah ada contohnya tadi, sekarang silakan Bapak Ibu menulis di kertas ini apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Jangan lupa ditulis nama Bapak Ibu. Nama dan disiplin apa yang sudah dilakukan.
Enggak. Dilanjut ya. Saya akan bacakan hasil dari yang sudah Bapak Ibu tulis tadi tentang disiplin positif apakah yang sudah saya lakukan. Di sini salah satu jawabannya adalah mengontrol siswa yang piket pada hari itu ketika masuk jam pertama di suatu kelas dan jam terakhir di kelas. Lalu ini absen mengerjakan tugas sesuai tupoksinya. Mengingatkan anak tentang arti konsekuensi atau kesepakatan kelas. Lalu datang ke sekolah tepat waktu. Kebanyakan yang tertulis adalah datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat nih. Menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Mengerjakan tugas sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Melaksanakan tugas yang telah diberikan kepada kita. Melaksanakan peraturan yang telah dilaksanakan di SMP 3 Bayan. Membuang sampah pada tempatnya. Menyiram setelah BAB dan BAK. Memakai seragam sesuai dengan harinya, datang dan pulang tepat waktu, izin kepada pimpinan bila tidak bisa masuk kerja. Sudah disiplin semua ternyata Bapak Ibu yang ada di sini. Lalu di sini ada tepat waktu, mengelola keuangan dengan bijaksana, menjaga kesehatan diri, mematuhi peraturan dan etika. Lalu ada juga yang masuk kelas tepat waktu, berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengisi jurnal, mengisi presensi, mengisi agenda kegiatan, dan mengajar. Terima kasih Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu semua sudah melaksanakan disiplin positif di sekolah ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah suatu nilai-nilai nilai-nilai kebaikan dan prinsip yang disepakati secara
universal di kelas. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh siswa sendiri yang tadinya berisi aturan-aturan. Kalau misalnya saya contohkan, dulu pernah waktu di awal pembelajaran, waktu awal masuk di kelas saya, kelas 7A, saya buat kesepakatan kelas. Dan ternyata kesepakatan tersebut berbeda dengan yang kami pelajari di keyakinan kelas ini. Karena di kesepakatan kelas itu siswa membuat aturan, itu kalimatnya masih negatif semua. Sebagai contoh, tidak boleh membuang sampah di kelas, tidak boleh memakai topi di dalam kelas, tidak boleh bertengkar. Seperti itu contohnya kan, masih semuanya berupa kalimat negatif. Namun untuk keyakinan kelas itu harus dibuat dengan kalimat positif. Jadi kemarin saya merevisi kesepakatan kelas itu dan dijadikan keyakinan kelas. Yang tadinya tidak boleh membuang sampah di kelas menjadi Boleh. menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimatnya diubah menjadi kalimat positif tanpa mengurangi esensi dari aturan tersebut. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak seperti tadi sudah dijelaskan Pak Budi. Kalau keyakinan kelas itu bermacam-macam bentuknya, tapi kami menyepakatinya menjadi lebih mudah dipahami dengan tabel T dan tabel Y. Mungkin Bapak Ibu besok kalau mendaftar guru penggerak dan lolos sampai menjadi CGP akan mempelajari apa itu tabel T dan tabel Y. Semoga di angkatan 11 ini banyak yang lolos. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas itu selalu dibuat dalam bentuk positif seperti yang tadi saya contohkan. Yang tadinya kesepakatan bentuknya kalimat negatif diubah menjadi kalimat positif berbentuk keyakinan, jadi agar siswa itu termotivasi dari dalam dirinya. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Misalnya, kalau bangun tidur tepat waktu, apakah bisa diterapkan di sekolah? Itu untuk siswa-siswa yang tidur di kelas. Tidak. Untuk keyakinan kelas ini adalah sesuatu yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi misalnya siswa ada yang nyeleneh membuat keyakinan bangun tidur tepat waktu, itu tidak bisa diterapkan di kelas ya Bapak Ibu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Jadi semua siswa dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Kemarin saya membagikan kertas kepada semua siswa untuk menuliskan kira-kira aturan apa yang akan kita sepakati di kelas ini. Ada yang menulis boleh makan di kelas, lalu teman-temannya tidak menyetujui. Tidak Bu, berarti aturan tersebut tidak disetujui oleh yang lain, jadi dibatalkan. Lalu beberapa aturan atau beberapa kesepakatan itu bunyinya sama, jadi dirangkum, dibuat lebih ringkas sehingga siswa itu bisa memahami aturan-aturan yang tadinya kalimatnya panjang tapi esensinya memang harus dibuat singkat seperti itu. Semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu.
Sekiranya keyakinan kelas itu sudah tidak relevan dengan kelas tersebut, maka keyakinan kelasnya bisa direvisi. Langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk berpendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Selanjutnya, mencatat semua masukan siswa di papan tulis atau di kertas sehingga semua siswa bisa melihatnya. Yang ketiga, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ini mengubah kalimat yang tadinya negatif menjadi kalimat positif. Meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Kemudian, mengajak siswa untuk mencari nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, mendengarkan guru, datang tepat waktu, bisa disarikan menjadi satu keyakinan, yaitu saling menghormati. Lalu keyakinan-keyakinan itu kemudian dijadikan data untuk disepakati. Langkah kelima, meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Hendaknya keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak agar mudah diingat siswa. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Ditandatangani oleh guru dan semua siswa. Keyakinan kelas ini dapat ditempel di dinding kelas agar mudah untuk dilihat. Nih, contoh-contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Contohnya, 1. Keyakinan di kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan lain sebagainya. Lalu keyakinan di kelas lain, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Ini di kelas 5. Lalu untuk keyakinan di kelas 7, ada 3 keyakinan di kelas 7, yaitu hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Ini ada penjabarannya. Untuk yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Untuk bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya, untuk diterima dan dimiliki, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Setelah keyakinan kelas ini dibuat dan ditandatangani oleh guru dan siswa, maka keyakinan kelas ini akan menjadi motivasi internal bagi siswa untuk melakukannya, karena ini adalah berasal dari siswa dan dilaksanakan oleh siswa. Materi selanjutnya yaitu restitusi. Apakah itu restitusi? Dalam penerapan keyakinan kelas, jika terjadi pelanggaran, tentu akan ada sanksi atau hukuman atau restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Bedanya, jika seseorang melakukan hukuman atau Bapak Ibu guru melakukan hukuman, maka yang terjadi adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi jika itu adalah hukuman. Siswa merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Lalu korban mendapatkan keadilan. Siswa juga akan tersakiti, perilaku pasif agresif meningkat,
Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut berlaku pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata, dan murid akan membenci peraturan. Berbeda jika di konsekuensi atau restitusi. Untuk konsekuensi ini, konsekuensi adalah ketika aturan sudah ada misalnya kalau di aturan sekolah kita sudah ada poin-poinnya, ketika anak melanggar kita tinggal mengingatkan peraturannya seperti ini, konsekuensinya ini. Lalu untuk restitusi, itu yang paling baik di antara ketiga ini, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang paling baik restitusi. Ini bisa membuat siswa lebih disiplin. Karena apa? Restitusi ini merupakan pilihan, menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Lalu korban mendapatkan ganti, murid mendapatkan penguatan, masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Hasil dari restitusi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi di antara ketiga ini, kalau hukuman itu dilaksanakan ketika anak berbuat kesalahan, lalu tindakannya itu tindakan spontan. Jadi misalkan anak ketahuan berkelahi, langsung saya bawa ke lapangan. Misalkan ini saya yang menjadi guru di kelas itu. Anak berkelahi di kelas, saya bawa ke lapangan. Saya suruh hormat bendera di lapangan, itu adalah hukuman. Dan efeknya dari hukuman itu, efeknya bisa menyebabkan trauma pada anak dan anaknya menjadi tersakiti. Beda dengan restitusi. Kalau restitusi itu membuat kesadaran diri dari anak. Jadi anak menyadari apa kesalahannya, harus bagaimana. Lalu anaknya juga merasa nyaman, tidak dengan perlakuan yang menyakiti dirinya, dan efeknya jangka panjang bisa memotivasi anak. Kita ke kebutuhan dasar manusia. Mengapa manusia melakukan sesuatu? Itu karena kebutuhannya. Kebutuhannya apa saja? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini misalnya kebutuhan yang bersifat fisiologis, seperti makan, minum, rumah, kebutuhan kesehatan. Lalu yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Ini termasuk kebutuhan psikologis. Meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, dan kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Kebutuhan ketiga yaitu kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, menjadi kompeten, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ini adalah kebutuhan akan kemandirian, mempunyai pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kelima, kebutuhan kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Ini yang sering terjadi ketika siswa kita, murid-murid kita melakukan suatu hal di kelas. Seringkali ini kebutuhan untuk merasa senang.
ketika siswa bercanda dan bercandanya itu kadang lost control, kebablasan, sampai terjadi perkelahian, itu rata-rata kebutuhannya untuk mencari kesenangan, yaitu kebutuhan untuk bermain, mencari kesenangan dan tertawa. Nah, sekarang di posisi kontrol guru, kita sebagai guru itu posisi kontrolnya ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini adalah segitiga restitusi, tahapan-tahapan untuk melakukan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Dengan dialog dengan siswa, bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus penguatan pada diri siswa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Jadi menstabilkan identitas ini adalah membuat siswa itu jangan sampai merasa sangat bersalah. Setelah itu ada validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas dan guru merestitusi anak, itu kita tinggal menanyakan keyakinan kelasnya seperti apa, yang sudah kita sepakati seperti apa, lalu bagaimana siswa itu melaksanakan keyakinan tersebut. Dengan dilakukannya restitusi ini, siswa akan lebih merasa terlindungi, lebih merasa aman, dan efeknya memotivasi jangka panjang agar siswa itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Bu Mariani. Ini pengalaman saya dalam hal restitusi untuk kelas 7. Untuk kelas 7 saya sudah pernah melaksanakan restitusi berkelompok, karena yang terlibat dalam masalah itu tidak hanya 2 orang, malah di situ yang terlibat itu sekitar 5 orang. Jadi saya memanggil yang pertama anak A. Anak A itu adalah korban. Dia menangis di kelas. Ada laporan dari teman-temannya, Bu, si A menangis. Kenapa kok menangis? Tadi si B nabrak dia pas dia tiduran di depan kelas di bawah papan tulis. Nah, saya panggil si A dan si B. Ternyata yang terlibat tidak hanya 2 anak tersebut. Ada si C. Si C dia memegang kepalanya si A agar si A tidak jatuh, kepalanya kena lantai. Si C memegang kepalanya, dan si B tadi ternyata jatuhnya karena didorong temannya dari belakang. Jadi saya merestitusi 5 anak sekaligus. Yang saya lakukan menurut pengalaman saya kemarin, saya memanggil anak satu persatu. Saya tanya, dari si A bagaimana ceritanya, dari si B bagaimana ceritanya, sampai dengan anak kelima. Ternyata ceritanya sama. Mungkin karena masih kelas 7 jadi belum banyak bawang-bawangnya, masih tipis gitu nih. Masih tipis bawang-bawangnya, jadi ceritanya itu sama. Dan di sini anak yang paling fatal melakukan kesalahan itu adalah si B, karena membuat si A nangis dan dia mencelakai si A. Walaupun tidak ada bekasnya, tidak sampai berdarah, tapi dia membuat si A kesakitan sampai menangis. Nah, si B ini saya restitusi dan di sampingnya ada si A. Untuk yang lainnya saya restitusi di lain kesempatan bukan pada saat itu. Jadi si B saya tanya, Mas, apa yang terjadi di kelas, ada apa? Ceritalah dia. Bu, tadi saya tidak sengaja nabrak
Mas ini, karena saya didorong dari belakang. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Tadi saya bercanda, berarti si anak tersebut mencari kesenangan. Mungkin langkah restitusi yang saya lewatkan ini memvalidasi tindakan. Jadi saya langsung ke yang apa Pak? Langkah kedua ya Pak. Langkah kedua, menanyakan alasannya kenapa dia melakukan hal itu. Cari kesenangan. Sampai terjadilah kejadian itu. Nah, di langkah ketiga saya menanyakan, dulu kita sudah pernah buat kesepakatan kelas. Dulu memang di awal pelajaran saya sudah buat kesepakatan kelas untuk saling menghormati dan menyayangi antar teman sekelas. Kamu masih ingat tidak? Nah, keduanya masih ingat. Iya Bu, dulu kita sepakat untuk saling menyayangi. Di situ posisi saya sebagai pemantau mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah ada. Kalau kamu ingat, berarti kamu bagaimana? Harus bagaimana tindakan kamu? Harus mematuhi Bu. Ya, itu kan kesepakatan kalian sendiri yang buat, kalian sendiri yang minta. Berarti harus dipatuhi bersama. Seperti itu. Jadi si anak itu juga tidak merasa dihukum pada waktu itu karena dia berbuat kesalahan, dan akhirnya si anak itu menyadari, minta maaf kepada anak si A yang jadi korban tadi yang merasa kesakitan, dan alhamdulillah saat ini tidak ada gojekan-gojekan yang sampai melukai teman. Terus restitusi kedua itu saya lakukan di kelas 9. Kelas 9 itu juga berkelompok lagi. Kelas 9C pada waktu itu jam saya melakukan pembelajaran di luar kelas antara anak laki-laki dan anak perempuan terpisah. Jadi anak laki-laki dan anak perempuan tugasnya berbeda. Nah, ketika saya sedang mengawasi ke anak perempuan, ternyata beberapa dari anak laki-laki itu mengambil bunglon dan mainan bunglon sampai bunglonnya itu mati. Pelakunya sama dengan yang tadi dipresentasikan Pak Budi. Orang yang sama. Nah, pada saat itu saya memanggil anak-anak tersebut ke ruang perpus karena yang sepi di ruang perpus untuk melindungi mereka juga agar tidak disalah-salahkan oleh temannya. Jadi saya panggil ke sana, saya ajak ngobrol. Ada kira-kira 4 atau 5 anak waktu itu. Jadi orang yang paling mempunyai mungkin kalau bisa dibilang orang yang paling bersalah dalam kejadian itu saya panggil, yaitu orang yang mengambil bunglon, yang menyiksa, dan yang membuat bunglon itu mati. Orang itu saya panggil, saya tanya, tadi kejadiannya bagaimana? Nah, mereka cerita pada saat itu ketakutan juga karena mungkin mereka takut akan dihukum atau gimana. Mereka ketakutan. Kelas 7 tadi waktu saya restitusi juga ketakutan, malah yang satu itu sampai mau nangis padahal hanya ditanya, mungkin takut kalau dihukum. Tapi ternyata tidak dihukum. Di testimoninya juga ada, saya tadinya takut kalau dihukum, ternyata cuma diajak ngobrol dan saya jadi sadar kesalahan saya seperti itu. Mengulangi yang kelas 9. Kelas 9 tadi saya panggil, terus saya tanya-tanya kejadiannya bagaimana. Ceritakan kejadiannya. Ada yang di perpusat itu 3 anak. 3 anak cerita kejadiannya tadi, yang ambil ini Bu, yang ngasih makan lidah buaya ini Bu, yang injak sampai mati ini. Ada 3 pelaku di situ. Terus saya tanya, kenapa kamu melakukan hal itu? Padahal itu saat jam pelajaran. Tadi kan tugasnya disuruh apa? Disuruh membuat kalimat.
Tapi ternyata mereka malah bermain. Tadi hanya untuk bersenang-senang, Bu. Karena bosan. Nah, ternyata mereka memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Mereka mencari kesenangan. Terus saya tanyakan lagi, karena memang dulu waktu di awal saya sudah buat kesepakatan kelas dan mereka melanggar salah satunya, yaitu membuat kegaduhan. Membuat kegaduhan di kelas itu, mereka sudah menyepakati bahwa tidak boleh membuat kegaduhan di kelas saat jam pelajaran. Itu kesepakatan kelas untuk kelas 9 bahasa Inggris di mapel saya. Lalu mereka menyadari, oh iya Bu, dulu ada kesepakatan yang seperti ini. Ada yang tidak boleh membuat kegaduhan. Jadi ingatkan, tahu kesepakatan apa yang kamu langgar. Ini masih posisi saya sebagai pemantau. Jadi saya mengingatkan kesepakatan dengan mereka dan mereka menyadarinya. Mereka tidak menyangkal kalau mereka melanggar kesepakatan tersebut. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Mereka jawab, saya akan kubur bulannya itu Bu. Saya kubur. Ya, nanti silahkan dikubur. Terus untuk selanjutnya bagaimana? Besok lagi saya tidak akan menyiksa hewan Bu. Jawab seperti itu. Besok lagi saya tidak akan membuat kegaduhan. Tapi entah apa yang terjadi besok, pada saat itu mereka memang langsung mengubur bunglonnya itu dan sedikit lebih tenang waktu di kelas. Seperti itu Ibu. Oke, monggo silakan Bu. Masalahnya kalau anak kelas 7 tidak hanya satu masalah saja, itu tadi yang dikatakan satu masalah yang menjatuhkan teman, yang membunuh itu tadi. Dan ini kompleksnya itu anak itu sudah di kelas rame, tidak mau mengerjakan tugas, terus bawaan dari SD itu dibawa semua, lari ke sana, lari ke kemari, kalau tidak ada gurunya itu pada keluar lari-lari, lompat teras, terus ada yang mau cari pakai sabun. Ya, kompleks sekali. Jadi kesalahan anak itu tidak hanya satu salah saja. Jadi kelakuannya itu sudah di luar kemampuan kita untuk mengatasi. Makanya yang melakukan tidak hanya satu anak, mungkin hampir setengah kelas di kelas 7C itu anaknya seperti itu. Jadi kenakalannya kompleks, apa-apa dilakukan, toh tidak hanya satu dua anak. Jadi kalau kita mau menjadi manajer untuk sekian banyak anak itu bagaimana caranya? Tadi kan Pak Murni, Pak Budi kan hanya satu anak dipanggil, dan sekian anak kelas 7C yang melakukan seperti itu, apa harus kita panggil satu-satu seperti itu? Ini juga tidak hanya kelas 7C saja, mungkin kelas yang lain, cuma yang saya pantau kan cuma kelas saya sendiri. Kalau yang lain, kalau selama masih bisa saya elek, ya saya elek, tapi kalau sudah tidak bisa saya elek, tak jadi saya itu. Nah, kalau yang kompleks itu bagaimana caranya? Kabar lagi ya. Itu kan untuk masalah khusus 7C. Kadang kan ada laporan sama anak, Bu, kemarin saya lihat ada yang naik motor, lah kelas apa? Sering loh Bu, lah kelas apa? Nah pokoknya ada Bu siswa sini. Nah itu gimana cara merestitusinya? Saya jawab satu persatu dari Bu Mariani dulu nih. Karena masalahnya kompleks, melibatkan banyak anak, dan itu masalahnya tidak hanya sekali. Mungkin posisi kita bukan di manajer lagi Bu. Jadi kalau di posisi manajer itu kita tanya, terus biar anak itu mengeluarkan unek-uneknya dari hati. Tapi kalau kondisinya anaknya yang melakukan itu banyak dan sering, itu mungkin posisi kita bukan di manajer lagi, bisa turun menjadi pemantau, bisa menjadi teman juga kalau masih bisa dijadikan teman, atau mungkin bahkan paling buruknya bisa menjadi penghukum kalau itu benar-benar masalahnya sudah sangat parah. Ngoten Bu. Berarti yang saya lakukan kemarin sampai marah-marah itu
Berarti mungkin tidak ada salahnya, karena kalau anak itu kalau kelas 7 itu kalau kita ngomongnya tidak keras, maksudnya banter, itu mereka itu tidak ada takut-takutnya. Tapi giliran kita sudah ngomong keras, baru mereka diam. Ya, ya. Nah, sebaiknya bagaimana menurut Bu Rita ataupun Pak Budi, kita ngomong keras, bukan kerasnya keras kasar, itu enggak, kerasnya kita ngomong banter gitu maksud saya, itu mempengaruhi ke anak atau tidak? Untuk kasusnya Bu Mariani, karena anak itu sudah berkali-kali melakukan kesalahan, mungkin diberi kayak itu tidak begitu bermasalah Bu, asal tidak menyakiti fisik siswa dan tidak membuat trauma pada siswa. Ya cuma ngomongnya aja. Mungkin tensinya lebih ditinggikan, tensi Iya. ngomongnya lebih ditinggikan Iya. gitu Bu. Untuk Bu Rini, mengenai laporan tadi ya Bu, laporan bahwa ada siswa yang membawa motor misalnya seperti itu, dan siswanya itu tidak diketahui, maka kita harus menyelidiki dulu, tidak bisa merestitusi anak yang belum diketahui. Ngoten Bu. Kalau direstitusi, apakah yang si pelapor direstitusi? Kan tidak bisa, karena dia tidak melakukan kesalahan. Jadi kita harus tahu dulu siapa orangnya. Kalau ya karena kita belum tahu orangnya, misalkan kita di masing-masing kelas itu kita memberi gambaran atau memberi nasihat kalau membawa motor itu seperti ini, itu kira-kira boleh apa, bisa apa tidak? Bisa sekali, karena itu posisi kita sebagai pemantau mengingatkan tentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Jadi ada pelanggaran ataupun tidak ada pelanggaran, posisi kita itu sebagai pemantau bisa membimbing siswa agar siswa itu tidak melanggar hal yang sudah ada aturannya, sudah ada tata tertibnya, seperti itu Bu. Jadi kita mensosialisasikan ke kelas-kelas bahwa anak-anak umur SMP yang belum mempunyai SIM, belum dewasa, itu tidak boleh membawa kendaraan bermotor ke sekolah maupun di lingkungan rumah, seperti itu Bu. Tanya lagi Mbak Eka. Berarti tadi ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai restitusi, ada yang lain-lain tadi ya. Itu berarti tergantung situasi dan kondisinya kan? Betul Bu. Oh, ya. Oke. Seperti yang dikatakan Pak Budi tadi ya Pak, kalau anak belum siap untuk di manajerial tadi, ya kita harus melewati tahap yang dulu tadi ya, oke? Iya betul. Misalkan anak di manajeri, ditanya-tanya belum siap, berarti kita posisinya turun sebagai Ya, pemantau bisa, sebagai teman bisa. Misalnya ini posisi saya lakukan sebagai teman di kelasnya Bu Rini itu. Dulu waktu awal-awal itu, waktu awal masuk, saya kaget di kelasnya Bu Rini karena ada anak yang berteriak sangat kencang. Saya kaget pada saat diajar kok ada yang berteriak karena teman-temannya tidak mau tenang. Dia berteriak sangat kencang. Di pertemuan kedua masih berteriak dengan kencang dia pada saat jam pelajaran. Di pertemuan selanjutnya saya coba tanya, kan saya juga menjaga agar dia tidak tensinya naik lagi. Saya bertanyanya pelan-pelan, Mas kamu kenapa? Dia menjelaskan alasannya, dia tidak suka teman-temannya bising. Nah setelah itu saya komunikasi dengan temannya yang lain tentang apa yang harus dilakukan di kelas. Lalu ada anak lain, ceritanya berbeda. Anak itu muslim, sudah bisa Al-Fatihah, tapi tidak bisa syahadat. Saya beberapa pertemuan ngajari anak tersebut syahadat, diajari teman-temannya juga. Kalau tidak salah ada 2 atau 3 anak yang tidak bisa syahadat. Akhirnya setelah beberapa kali pertemuan, anak tersebut bisa. Mungkin tadinya karena dia minder dengan teman-temannya sudah bisa, hafalan surat pendek sudah bisa. Akhirnya saya di situ berkomunikasi dengan anak tersebut sebagai teman, ayo kita belajar bareng. Kita pelan-pelan mengucapkan syahadat. Apa kamu sudah yakin? Sudah yakin belum? Kamu sudah yakin Islam belum? Saya tanya seperti itu.
Yakin Bu? Kalau yakin, ayo kita belajar syahadat. Kalau kamu tidak yakin, saya tidak akan memaksa kamu. Akhirnya saya belajar syahadat dengan anak tersebut. Dan teman-temannya langsung tertawa. Wah, si A login. Dan dihafalkan oleh teman-temannya. Dan anak tersebut juga tidak merasa tersinggung. Dikatakan kalau dia sudah login. Jadi selama ini kamu belum pernah mengucap syahadat. Belum Bu, tapi saya sudah bisa Al-Fatihah dan ayat kursi. Sip, bagus saya gitu. Nah, jadi untuk anak-anak spesial seperti itu yang butuh pendekatan, kadang kita harus memposisikan guru sebagai teman. Jadi mereka itu dibuat nyaman dulu. Untuk naik ke tingkat sebagai manajer, kita harus membuat mereka nyaman dulu agar mereka tidak ada penolakan. Seperti itu Bu. Ini ada lagi ya, kadang kan anak, Bu, aku sama ini kok, sama ibu ini sama bapak ini kok aku diginikan. Lah, saya gini, aku ini, lah kamu di apa, gimana? Saya kan bilang gitu terus, masa saya nggak boleh ikut, lah kamu disuruh keluar, lah kamu perintahnya apa? Yang laki-laki semua maju ke depan. Nah, saya tanya toh Bu, saya maju enggak? Nah itu bilangnya gini. Lah kamu lagi apa nih? Kue arep nang kamar mandi, kue arep nang toilet sak karepmu. Nah tadi perintahnya apa? Saya kan bilang itu beliau perintahnya apa? Perintahnya yang laki-laki suruh maju ke depan. Nah kamu laki-laki apa bukan? Iya ya Bu. Bener ya? Nah itu restitusi bukan Pak itu. Bener juga ya Bu. Tadi perintahnya beliau bilangnya yang laki-laki maju ke depan. Itu. Terus kalau perintahnya seperti itu, kalau kamu gitu kan ya gimana? Iya ya Bu, bener ya. Terus tiap ketemu Bu, saya sudah friend gitu bilangnya. Saya sudah friend Bu gitu. Itu restitusi bukan Pak? Kalau itu masuk, menurut saya itu masuk restitusi yang menanyakan keyakinan diri anak. Kan ditanya, lah menurutmu kamu laki-laki apa perempuan? Nah, dia kan meyakinkan dirinya. Salah bener ya Bu bilang. Nah, gitu seperti itu. Ya Bu, itu masuk restitusi tapi di tahap. Ya berarti kan yang salah kamu, saya bilang gitu. Oke. Sadar jadinya bocah itu cerita saja, sharing. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang mau sharing, silakan. Sudah cukup? Terima kasih atas pengalaman dan kita belajar bersama dengan pengalaman dari Bapak Ibu semua. Terima kasih, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan, mohon koreksinya. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Apakah sudah mematuhinya? Hari ini kita akan buat keyakinan. Kalau keyakinan itu berarti kalian meyakini bahwa kalian itu seperti yang kamu tuliskan di papan tulis. Sebelumnya kita akan tulis dulu aturan-aturan.
Boleh bawa HP kamu ada berita. Alah. Katanya Mas Vicky kalau guru masuk kelas telat 10 menit jam kos katanya. Terus jam kos. Ini baru dari keyakinan, baru mulai sesuatu. Nah, kalau kalian yang terlambat gimana? Mas, Enggak. apa ini? Nanti Ada usul, kalau tangannya naik itu biasanya usul. Apakah di kelas ini boleh membuli temannya? Ya. Nanti lagi. Sekarang ini kan aturan-aturan yang kalian usulkan. Aturan ini kita ubah jadi kalimat yang lebih enak. Kalimat yang lebih enak. Saya punya stimulus, nanti saya bagikan, kamu diskusikan dengan temanmu. Satu-satu barang ini bukan jadi yang lebih enak. Tidak ada kata negatifnya. Guys, hai guys. Halo. Do you know negative sentences? Yes. Negative sentences. Yes. Apa negatif sentences apa? Apa negatif? Kalimat negatif itu adalah kalimat yang menggunakan kata tidak. Tidak. Tapi kita ubah kata tidak itu menjadi kalimat yang positif. Contohnya, tidak boleh berkata-kata. Dan kemudian ada yang membuli ya. Tapi membulinya saya memberikan tadi. Tidak boleh berkata-kata itu berarti kalimat positifnya gimana? Berkata, selamat, baik, pada siapa? Guru, pada semua orang. Nah, kalian tulis satu-satu di sini. Terus nanti Orang itu benar tulis ya, bisa ditulis. Kalau ada PR kan berarti apa konsekuensinya? Kalian harus mengerjakan apa? Cek. Konsekuensinya harus apa? Cepat ini. Halo, saya ini yang mana? Yang menurutmu paling sesuai yang mana? Terus buatlah kalimat positifnya. Nah, kalimat positif dari aturan-aturan yang harus disampaikan. Makanya ini Video. terlambat, kalau siswa terlambat itu berarti harus apa? Kalau kalimat positifnya harus apa? Biar tidak tahu itu namanya apa? Telat. Disiplin. Boleh. Orang yang sekarang. Yang mana? Kalau satu terus. Tidak boleh memulai berarti harus apa? Hari.
Kalau kalian saling menyayangi dan saling menghormati, maka
waktu. Disiplin waktu itu tidak keluar. Disiplin waktu itu bisa. Disiplin waktu. Kalau ya pakaian kamu berarti apa? Menjaga. Boleh kalau apa yang sudah diinformasikan. Kalau diinformasikan itu kan berarti perintah dari gurunya. Berarti apa tadi? Disiplin waktu sudah, kata sopan sudah. Tidak mengejek orang tua. Masuk kemana? Saling. Menghormati. Boleh minum saat pelajaran. Boleh. Sing kedua ada orang ada bedanya. Ada satu yang belum tertulis di situ.
Oke. 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 Katakan coba. Kita akan bacakan setiap doanya. Kami kelas B. Kami kelas 7B. Siap untuk. Siap untuk. Yakin untuk. Dan yakin untuk. Satu. Saling menyayangi dan menghormati. Saling menyayangi dan menghormati. Dua. Berkata sopan. Tiga. Berperilaku baik. Berperilaku baik. Empat. Disiplin waktu. Disiplin waktu. Lima. Jaga kerapian. Jaga kerapian. Enam. Mentaati perintah. Mentaati perintah. Tujuh. Meminta izin jika minum atau meninggalkan kelas. Delapan. Menjaga kebersihan. Ini mentaati perintah siapa? Guru. Mana yang mentaati perintah guru? Oke? Oke. 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 Terima kasih kalian juga siang ini.